Ya, selamat berjumpa kembali ya di teori CPK 3, capaian pembelajaran kompetensi bubut yang ketiga, yaitu dengan judul membubut tapi mempertimbangkan toleransi posisi. Nah, ini ya, seperti yang Anda lihat di sini ya, adalah gambar suatu spare part motor yang diassembling. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini nanti Anda akan berfokus ya di sini membubut tapi mempertimbangkan pasangan yang lain yang ada sueannya. Mungkin waktu tingkat 1 itu sudah mengenal toleransi ISO, toleransi khusus, ya, umum, nah suean ya, suean. Hari ini kita akan belajar mengenai toleransi posisi. Itu sebutan yang ada di AKMI. Tapi pada ilmiahnya orang pabrik, orang industri, ya, itu selalu menyebutnya dengan geometric dimension ya, atau toleransi, ukuran bentuk ya, ukuran bentuk. Nah, nanti jadi kalau ada gambar yang berukuran bentuk, ini salah satu contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak hanya ada diameter, ada ukuran ISO-nya, ini ada diameter, ukuran khususnya, ada ukuran umumnya. Mungkin kalau di gambar teknik ada fungsional, non-fungsional dimension. Nah, ini kalau Anda lihat ada tanda panah miring plus 0,040 C. Nah, C-nya itu adalah sentris atau sumbungnya. Apa maksudnya? Nah, inilah yang dinamakan geometric dimension. Ibarat kata kalau ini terpenuhi, nanti disatukan dalam assembling. Yang assembling itu nggak mumet atau nggak pusing. Jadi lebih gampang, langsung klik. Klik itu artinya sekali pasang tidak perlu pakai mikir. Sama seperti kalau kita cari pasangan itu yang klik. Klik itu sejenis apa ya? Kayak pokayugi. Jadi kita tidak perlu mikir, pasangannya itu langsung celek gitu, udah pas. Nah, itulah yang namanya manfaat dari geometric dimension. Oke, kita akan sama-sama akan membahas lebih dalam. Ini sebagai pembukaan saja, apa itu membubut mempertimbangkan dengan toleransi posisi. Tujuannya satu, yaitu kalau kita mengassembling itu lebih gampang dari bedah bubut. Nah, secara mudahnya seperti itu, Mas. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama di selanjutnya Anda akan mengerti lebih dalam apa itu geometric dimension. Sama kalau Anda membuat rumah itu tidak ada geometric dimensionnya, rumahnya miring, ukurannya masuk, ya tidak masalah. Ya, tujuannya supaya rumahnya tegak, proporsional, lah itu ada yang namanya geometric dimension. Ya, nanti ketika di industri banyak dipakai. Baik, mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Nah, baru bisa. Baik, kita mulai ya tentang penjelasan mengenai analisa proses bubut terhadap toleransi bentuk dan posisi ya di CPK 3 ini. Tujuannya Anda mempelajari toleransi bentuk dan posisi ini sehingga proses bubut itu ketika diterapkan dalam assembling yang kemarin saya jelaskan itu bisa apa ya, tidak perlu pengerjaan fitting work ya, atau pengerjaan ulang supaya bisa terassembling dengan baik. Maka benda kerja yang memiliki toleransi posisi ini Anda tidak boleh asal bubut
dan asal silindris. Ya. Jadi kalau Anda buat WP ya dulu waktu tingkat 1 itu, mungkin urutannya dari diameter terbesar dulu, terus beranjak ke diameter terkecil, baru nanti panjangnya dimasukkan. Ya. Nah, kalau dengan toleransi posisi, ya, nanti Anda tidak hanya dari besar ke kecil atau panjangnya saja. Nah, tapi intinya satu, ada proses roughing, ada proses finishing. Oke, kita masuk ya pada gambar 11 ya, supaya Anda paham toleransi bentuk, toleransi posisi. Nah, gambar ini adalah sebuah pin di mana toleransinya adalah 16H11. Bisa dibubut, dikatakan masuk 16,00 sampai 15,89. Dikatakan masuk. Nah, di sini ada toleransi bentuk yang kemarin saya sebut geometric dimension. Artinya pin ini ketika dibubut ya, diameternya masuk ya, dan kelurusannya misalnya panjangnya 60, kelurusannya tidak boleh lebih dari 0,02 mm. Tidak boleh lebih dari 200. Oke ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kenyataannya seperti ini yang sering terjadi. Nah, ketika toleransinya 16H11, kadang melengkung begini, kadang cekung begini, kadang cembung begini. Tapi A, B, C itu sama-sama masuk toleransi 16H11. Kan ini kan ada sela ukuran ini. Nah, sela ukurannya itu dia bisa melengkung sepanjang 200, cekung ya dengan toleransi masuk 200 juga. Sedangkan cembung juga 200. Nah, tiga-tiganya masuk. Tiga-tiganya juga bisa di fitting work atau di assembling dengan part yang lain. Meskipun tadi melengkung. Nah, masalahnya satu. Ya, kita harus tahu batasan lengkungannya, batasan cembungnya tadi adalah 200. Selama dia meskipun nanti melengkung, cekung, ukurannya berbeda-beda, tapi kelurusannya 200 masuk, ketika dimasukkan ke dalam lubang yang menjadi sesuaiannya itu dia tidak bermasalah dan tidak nyangkut. Ya. Ini jangan dipikir cembungnya besar loh ya, 200 itu kecil sekali, tapi bisa berkata cembung. Gitu ya, inilah artinya toleransi posisi. Nah, itu. Nah, bubutnya gimana? Kalau di bab 2, bubut yang paling bagus untuk pin seperti ini, misalnya panjangnya 60, adalah long bar. Long bar. Ya. Jadi ini kita bubut, satu selesai, ukurannya masuk, potong. Maju lagi benda kerjanya, satu selesai, potong. Ya. Long bar ini misalnya raw materialnya 1 meter, dimasukkan ke dalam headstocknya bubut itu. Nah, baru dipotong kecil-kecil, masukkan ukuran satu-satu. Ya. Tidak bisa langsung kamu tarik panjang, tumpu left center, bubut, semuanya masukkan 16H11. Biasanya pengalaman kalau seperti itu, kalau kamu tarik panjang itu bisa misalnya 5 potongan, nanti yang masuk cuma 1, 4-nya blok. Bener itu ya. Coba saja kalau nggak percaya. Kalau modelnya seperti ini, satu selesai potong, satu selesai potong. Jangan dipanjangkan, bubut manjang bagus ya. Ketika dipotong-potong, nanti yang masuk cuma 1, yaitu yang paling depan, yang dekat dengan left center. Ya, itu pengalaman saja. Makanya kalau sudah masuk ke toleransi posisi, WP-nya berbeda dengan ketika WP Anda di tingkat 1. Kalau RPM, cutting speed, feeding, sama. Oke ya, paham ya? Nah, ini masuk semua ini. Meskipun ini cekung, meskipun cembung, meskipun melengkung. Nah, perlu diingat bahwa dalam proses bubut itu ada defleksi, perubahan diameter karena suhu kemarin ya, sudah dijelaskan ya. Anda juga sudah berlatih latihan soalnya cukup bagus. Yang kelas A
hasilnya ulangan saya berikan kepada Mas Kiki ya. Saya email ke Mas Kiki, nanti kalau Anda ingin ke Mas Kiki, di situ di emailnya sudah saya kirimkan hasil ulangan Anda, sudah saya koreksi dan salahnya apa saja sudah saya jelaskan di situ. Ya silakan minta Mas Kiki, kalau enggak nanti bisa WA saya kasih lagi ya hasilnya berupa PDF yang kemarin Anda kirim itu. Sudah saya nilai ya. Cukup baik. Rata-rata di atas 6, yang di bawah 6 cuma 2 orang kelihatannya. Ya, nanti yang di bawah 6 kalau ketika saya tampilkan nilainya di mana itu? Moodle, ya Moodle, nanti Anda bisa minta remedi sama saya. Datang saja ke kantor BBS ya, di tingkat 1. Cari Mas Koin itu tahu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, proses ketika part-part itu digabung itu perlu mempertimbangkan acceptance boundary. Acceptance boundary itu adalah MMC ya, kalau di dalam pengukuran itu maksimum material condition. Ketika MMC itu ibarat kata gini, saya bubut di toleransi ideal. Nah, tahu toleransi ideal, tengah-tengah dari batas toleransi. Lubang saya bubut juga di toleransi ideal. Nah, itulah yang dinamakan acceptance boundary. Tapi juga bisa MMC. MMC itu ketika toleransinya dimaksimalkan. Lubangnya pakai toleransi yang plus maksimal, subnya pakai toleransi minus maksimal. Itu bisa juga dikatakan keberpihakan batas. Itu artinya acceptance boundary. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada pin lagi. Pin ini panjangnya 100, 16H, 11. Kelurusannya total adalah 0,4. Kelurusannya 0,4 supaya dia bisa masuk ke lubang yang diinginkan nanti. Ya. Berarti, atau bisa berarti per 25 mm perbedaan diameter yang diizinkan adalah 0,1. Nah, kalau ini selain kelurusan, perbedaan diameter perbedaan ujung ke ujung ya, tidak boleh lebih dari 0,4. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini diameter tolerance zone ya. Di dalam suatu pin, core-nya bukan Pak bundel ya, core-nya atau intinya itu ada diameter 0,4 ya. Bukan lubang, bukan. Seakan-akan pergeseran senternya yang diizinkan adalah 0,4. Kalau paling gampang tadi, kelurusannya tidak boleh bengkok lebih dari 0,4. Nah, kenyataannya semacam ini. Nah, ini ketika dibubut melengkung 0,04 ya. 0,04. Tapi ini ada batas toleransi allowance. Nah, dah mumet. Ya wajar. Ini diakmi gambar tidak seperti ini, Mas. Seperti yang kemarin saya sampaikan di pembukaan. Diakmi itu gambarnya sangat sederhana. Ya, tapi kalau itu diassembling, yang assembling pasti perlu fitting work. Kalau dengan adanya toleransi posisi ini, ya, pinginnya kayak gini. Nah, tapi kenyataannya seperti ini, tetap bisa masuk. Kenyataannya seperti ini juga, tetap bisa masuk. Nah, ya, selama ini keperpihakannya masuk, ya, ini 0,04, ya, 0,15 pun juga tetap masuk. Ya. Paham ya? Kelengkungannya ini 0,15, ukurannya masuk, tapi melengkung dari ujung ke ujung, perbedaan diameternya 0,15. Gampangannya gini, biar kamu paham. Kalau ini ada tingkat 1 kan ada yang namanya concentric test between, ya, test between center itu loh. Ini ada between centernya, ini ada lubang between centernya, ini saya tumpuk lah.
tengahnya ini saya dial. Nah, gampangannya begitu kalau masih bingung begitu. Nah, ketika tengahnya saya dial, bendanya saya putar karena ditumpuk oleh 2 titik. Oh, ternyata dia 0,04. Pasti tetap masuk. Oh, ternyata tengahnya ya melengkung 0,15, tetap masuk. Ya. Karena kenapa? Karena batasnya adalah 0,4. Paham ya? Ini begitu ya. Jadi tidak asal bubut, asal bunder, tapi juga memahami toleransi posisinya. Oke, itu. Nah, ini contoh kebulatan. Benda. Bendanya ini tuntutan gambarnya, bulatnya adalah 0,25 mili. Ternyata ketika dibubut bentuknya konus. Ya. Tapi ketika saya ukur di sini sama ukur di sini, ya, ujung-ujung diameternya meskipun konus tidak lebih dari 0,25. Berarti kebulatannya masuk enggak? Masuk enggak kebulatannya? Oke, sampai di sini. Itu bukan kebulatan. Kalau tadi ya, ini ya, perhatikan baik-baik dulu. Ujung sama ujung tidak boleh lebih dari kebulatannya 0,25. Maksudnya gini, ujung misalnya ukurannya 20, tengah ukurannya 20,2, belakang adalah 20,1. Nah, berarti dia kebulatannya masuk. Tapi kalau konus seperti ini, ya, ujung sama ujung selisih 0,25 itu bukan masuk ke bulatan, nanti ke cylindricity, ya. Paralel tapi untuk benda bubut. Nah, itu cylindricity ya. Kalau ini kebulatan beda. Kebulatan itu ketika kamu dial di sini, dial di tengah, dial di belakang, ya, tidak boleh lebih dari 0,25. Nah, penjelasannya yang bermaksud ini. Ya. Yang dimaksudkan ini. Ketika saya dial, loh, kok bentuknya nggak bulat? Nah, nggak bulatnya ini, nah ini kan bentuknya hampir mirip segitiga. 0,25. Oke, berarti ini masuk. Paham ya? Ya. Tapi kalau ini bagaimana? Ketika saya dial di sini, ya, 0,025. Nih, kamu baca bahasa Inggrisnya ini. Maksudnya ya, yang bulat masuk itu ini. Ya. Kalau ini nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Jadi gini. Kalau ukurannya tadi 20, tak. Nah, ternyata yang di sini 19,8. Oke ya. Yang sini 20,2. Yang sini 20,3. Ya. Dari 0,8 ke 0,3. 0,8 ke 0,3. Itu ada selisih. Dari 19,8 ke 20,3 itu ada selisih 0,5. Nah, berarti kebulatan pin ini tidak masuk. Paham ya? Tapi kalau konusnya yang satu ini, misalnya ya, sini 20,00, sedangkan sini tengah 20,1, pinggir sini 20,02, itu kebulatannya masuk. Oke ya. Nah, masalahnya satu. Kegiatan seperti ini hati-hati terkait dengan umur pakai mesin bubut. Ya.
Bahkan kalau 12 tahun, ya kalau mesin bubut itu sudah lebih 12 tahun, nah getaran berlebih pada benda kerja itu bisa menyebabkan bubutan tidak bulat sempurna. Ya, seperti kemarin itu loh, ceter atau bubut karena getaran tool benda kerja juga bisa membuat kebulatan tidak sempurna. Ya, guna menilai getaran mesin perlu adanya verifikasi. Jadi tiap 6 bulan sekali, tiap 1 tahun sekali, mesin itu selalu diverifikasi antara skala maju sama hasil bubutan, kebulatan sama paralelnya diameter itu dicek. Kalau nggak sesuai, di-adjust atau di-retrofit. Tujuannya mengembalikan performa mesin itu 92,5% atau kondisi hampir seperti kondisi beli baru. Ya, kadangkala kalau mesin tua, ya karena getarannya berlebih, kebulatannya nanti tidak bulat benar. Jadi kayak ada batik permukaan bubut itu loh. Nah itu juga tidak bulat. Itu namanya ceter pada penjelasan CPK 2 kemarin. Nah, ini contoh-contoh lain toleransi posisi. Nah, inilah yang dinamakan cylindricity paralel diameter gampangannya ya. Diameter 25 plus minus 0,4. Nah, ini sepanjang diameter 25 plus minus 0,4 ya. Tapi cylindricity-nya tidak boleh 0,25. Berarti ukurannya dikatakan masuk gimana? Gimana? Nanti toleransinya berubah. Ya. Ya, paham ya? Kebulatannya 0,25, toleransinya 25 plus minus 0,4. Nah, ini contohnya. Kalau ini lubang yang dimana dindingnya depan sama belakang harus sejajar. Ini kalau lubang ya, tidak boleh ini terhadap A ya, bagian sini apa ini namanya, permukaan face sayatan yang seperti ini tidak boleh lebih dari 0,12. Jadi nanti diukur. Misalnya ini twist drill diameter 10, diukur jarak sini ke sini 40,0. Nah, ternyata miring seperti ini. Ya. Sini 40. Ya. Ternyata ketika di bawah diukur pakai kaliper, loh, kok jadi 40,4? Berarti paralelnya ini nggak masuk. Karena mintanya hanya 0,12. Kalau sininya 40, maksimal di sini adalah 40,12. Bukan 40,4. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau drilling supaya lurus gimana? Di tingkat 1 itu sudah diajarkan basicnya drilling. Karena drilling itu ini ya, pucuknya lancip. Nah, itu kadang bisa miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, ingat prinsip CNC Mahu. Kalau Anda sudah masuk ke CNC Mahu, drilling itu turun 5 mili dulu, mundur 2 mili, turun lagi 5 mili, mundur 2 mili. Ya, kalau twist drillnya lancip ya. Tujuannya, nah, tujuannya apa tadi 5 mili itu? Nah, tujuannya adalah supaya lubangnya lurus, sejajar seperti ini, 5 mili. Saya tegaskan. Kadang orang itu buru cepat. Ketika di drilling, dorong. Nah, pasti depan sama belakang lubangnya senternya beda. Tapi kalau 5 mili maju, mundur dikit, 5 mili maju, mundur dikit, ya. Atau dicetak 10 mili ya.
10 mili maju, mundur dikit, 10 mili maju, mundur dikit, kalau itu bendanya besar. Ya. Pasti depan sama belakang, selisihnya tidak lebih dari 0,2. Atau mungkin 0,1. Ya. Seperti ini, misalnya ini, ditusuk terus miring. Nah, itu salah satu trik supaya lubangnya lurus. Nah, kalau cara kedua ada, yaitu di drilling dulu. Misalnya mintanya 30 H7 lubangnya. Drilling dulu sampai 27. Nah, diukur, loh, kok depan sama belakang beda? Ya, miringnya beda. Ya. Bisa pakai offset mikro. Nah, offset mikronya kok ukur lubang yang paling dalam kok miring ya? Nggak lurus ya kalau dilihat dari samping. Ya, jangan hanya lihat skalanya aja kalau ngecek offset mikro itu. Ketika krik, ukurannya masuk, dilihat dari samping, loh, lah kok mikrometernya miring? Nah, berarti benda kerjanya, lubangnya miring. Hati-hati. Ya. Kalau dipasang miring, pasangannya lurus ya bengkong nanti. Gitu mas. Ya, 5 mili kalau drilling. Ya, atau mungkin kalau besar bendanya 10 mili maju, mundur lagi, 10 mili maju, mundur lagi. Nah, kalau miring, jangan dimasukkan ukuran langsung. Diberi selisih 5 mili, baru diboring pakai ISO 9. Itu jauh lebih lurus ya, daripada dengan drilling. Ya. ISO 9 itu kalau untuk boring paling selisih ya 5% sepanjang 100 mili. Ya. Itu lebih lurus. Nah, kalau 5% ini permintaan sejajarnya 0,12, ya tidak masalah. Oke ya, ini yang sejajar lubang drilling pada benda bubut. Nah, kalau yang ini gimana? Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya gini. Sini saya ukur 25,01. Ya. Tengah saya ukur 25,03. Oke ya. Terus belakang saya ukur 24,7. 24,7 ke 25 0,3. Ya kan? 0,3. Terus di sini tadi 25, yang paling besar kan tengah loh, 25,2. 0,3 tambah 0,2 0,5. Ya. Berarti cylindricity paralelnya 0,5, sedangkan mintanya 0,25. Gitu. Nah, ini contohnya gini. Boleh cembung, boleh cekung, tapi perbedaan diameter ujung, tengah, dan ujung, dan mungkin pinggir sini dan pinggir sini, tidak hanya tengah, tidak boleh lebih dari 0,25. Meskipun toleransinya besar, 25 plus minus 0,4. Misalnya ini 25,0, 25,1, tengah 25,2, sini 25,15, sini 25,1, berarti dia masuk. Selain diameter 25 plus minus 0,4 masuk, paralel terhadap silindrisnya 0,25 juga masuk. Nah, kalau kasus seperti ini caranya gampang. Di tingkat 2 itu ada yang namanya test bar. Ya, kalau benda panjang kan misalnya panjangnya 300 mili ya, 300 mili atau 30 cm, pakai chuck center. Nah, sebelum kamu ini chuck sama center ya, chuck center, cekam dulu test bar di chuck center. Kamu cek ya, ujung sama ujungnya selisih berapa. Kalau selisihnya 0,12, yang digeser tailstocknya dulu sampai selisihnya mendekati kebulatan yang diinginkan. Pakai test bar yang silindris. Nah, sesudah itu baru pasang bendanya, bubut, seret, jadi masuk. Ya. Permasalahannya kan ini cembung atau cekung itu tergantung sumbu Z-nya. Ya.
eretan memanjangnya. Nah, ketika eretan memanjangnya bagus, ya, tapi cak terhadap left centernya geser, ya tidak akan masuk silindrisitinya. Paham ya? Oke, baik. Nah, ini tugas ini tidak usah. Kamu bisa pikir sendiri. Misalnya mesin bubut berusia 8 tahun. Silindrisiti cak ya, terhadap left center 0,08. Jelaskan cara terbaik agar pembubutan gambar 14-15 tercapai tuntutannya. Cak center. Gambar 14 seperti ini, gambar 15 seperti ini agar pembubutannya tercapai tuntutannya. 800. Kalau ini saya rasa nggak masalah kalau ini. Nah, kalau ini, tadi seperti yang saya jelaskan. Drillingnya bertahap. 5 mili masuk, naik 2 mili, 5 mili masuk, naik 2 mili. Nah, itu jawabannya untuk tugas 3. Nah, inilah yang namanya geometric dimension. Ya. Ada sedikit perbedaan ya, geometri dimension ya, geometrik antara ISO sama ASME. ISO itu internasional kesepakatan. Kalau ASME hanya dipakai di daerah Amerika saja. Mungkin ada perbedaannya. Strike, lurus, sama. Flatness, sama. Circularity, bulat, sama. Cylindricity, silindris. Profile of line, surface, dan masih banyak lagi. Ada sudut, tegak lurus, parallelism, position. Nah, ini kepusatan, sepusat, sesumbu. Ini MMC, LMC. Nah, seperti itu, datum. Nah, ada kalanya gambarnya admin nggak ada seperti ini. Ya, jarang. Nanti kalau kamu ketemu gambar dari bobin, terus gambar dari cahaya rukma, gambar dari dahliris, pasti ada yang namanya toleransi posisi. Kalau gambarnya admin sendiri tidak ada. Saya belum pernah menemui. Nah, ini yang lain, simbol-simbol yang lain, bisa kamu lihat sendiri nanti dan dipelajari. Nah, misalnya ini. Ini ya, saya besarkan dulu dikit. Tuk. Oh. Bentar, saya tengahkan. Nah, ini. Nah, ada gambar semacam ini. Ukurannya tertentu semacam ini. Nah, ini ada basis. A adalah basis ukur. B juga basis ukur. Nah, ini ada toleransi posisi seperti ini. Nah, minimal material condition, ya, minimalnya berarti nanti yang kamu pakai adalah toleransi yang minim, yang kecil. Ya, kalau sub, ya minusnya yang paling kecil, atau geometri ideal boleh, atau lubang itu yang paling kecil. Ini maksudnya posisi lubang diameter 4 dengan toleransi plus 0,2 minus 5%. Ya, antara itu pakai drilling aja kalau ini tidak masalah. Nah, drillingnya jaraknya dari sini 45. Ya, tapi A ini harus betul-betul flat. Ya, harus betul-betul flat A-nya ini. A-nya ini harus betul-betul flat. Nah, ketika ini sudah flat, tempelkan tek, biasanya pakai surface plate. Ya, jadi caknya diganti surface plate untuk bubut, tempelkan tek, lubang tengahnya untuk ngunci di sini. Nah, baru nanti jarak drillingnya dari atas. Nah, atau bisa juga di mesin milling, jarak drillingnya dari atas 45, tidak boleh lebih dari 0,25 terhadap
B. A dan B. A-nya 45-nya tidak boleh lebih dari 0,25. Ya. Tidak boleh, harus minim. Sedangkan B-nya ini juga tidak boleh lebih dari 0,25. B-nya yang mana? B-nya diameter yang ini loh. Ini sebenarnya B-nya tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting A-nya. Nah, ini gambar 16. Nah, sekarang kita coba ke gambar 17. Nah, ini yang paling sulit ini. Kira-kira kalau Anda lihat gambar semacam ini, proses bubutip gimana? Piye? Gimana? Nah, yes, kamu jangan mikir lubangnya diproses miling. Yang ini loh. Nah, permukaan ini harus flat 0,02 mili. Ya. Terus tegak lurusnya C. C yang mana C? Enggak ada C-nya. Basis C, ini C. C-nya itu center ya. Tegak lurusnya tidak boleh lebih dari 0,08 yang lubang ini terhadap C. Kok C-nya enggak ada? Itu ya. Oke ya. Nah, ini B ya. Ukuran ini sama B. A permukaan ini. Gitu. B-nya itu basisnya ada di ini. Lubang ini sebagai B. Ngerjakannya gimana, Mas? Ayo. Supaya ukurannya masuk semua. Ayo, WP-mu gimana kalau buat benda seperti ini? Pakai built-in center, pakai chuck center. Kalau materialnya mepet, ini kan mintanya 41 kan, materialnya mepet 45 mili. Udah dipotong-potong. Kebanyakan kalau di admin seperti itu. Ya. Tidak melihat gambarnya. Yang penting, ini 41. Ditambah 5 mili, 45. Terus ini diameternya mintanya 100. Ya, diameter 100. Ini 1 mili ini perbedaannya. Diameter 100 buat 105. Berarti cari material yang 105 diameter, panjangnya 45. Dipotong-potong ya. Kalau jumlahnya 10. Kalau tahun lalu ada yang jawab, ini yang dikerjakan depan dulu atau belakang dulu, Mas? Saya pusing. Kalau memenuhi gambar seperti ini, kamu lihat dulu, dia banyak ditarik ukuran dari mana. Ini depannya. Nah, ini kan ada tarik ukuran dari sini, tarik ukuran dari sini, tarik ukuran dari sini, tarik ukuran dari sini. Yang ngerjakannya dari depan. Tapi kamu harus buat terlebih dahulu facing dulu yang belakang ini, dibalik bendanya. Di facing sudah bersih. Nah, terus fokus mengerjakan lubangnya ini dulu. Lubang diameter 20 sampai plus 20,13. Lubang dulu yang 20 ini, yang ini lubang ini. Nah, jangan sampai ketika sudah di lubang 20 dicek pakai dial. Ya, depannya dulu harus kurang dari 0,14. Pakai dial.
lubangnya 20 selesai masuk. Oke, ternyata oke, sudah. Ya. Dah, lubangnya dulu sudah ya. Oke. Terus kerjakan lubang dalam yang kedua, ukuran 44,6 sampai 44,45. Nah, sisakan 1 mili sebelum masuk ukuran, ya. Terus tembak setengah mili, set, masuk. Setelah masuk, baru facing pakai ISO 9 yang gini, seret, dah. Sesudah semuanya selesai, ya, depth-nya ini kan masuk di 9,6. Kamu masukkan maksimum. Nah, ini kamu facing sedikit lagi. Facing sedikit 0,3. Pakai ISO 2. Srit. Otomatis, Mas. Flatnya 5% masuk. 2 lubang ini tegak lurusnya masuk terhadap benda ini. Ya. 10-10-nya kamu buat seperti itu dulu. Baru pakai mandril buat lubang diameternya sama seperti ini, ya. Toleransinya misalnya tadi kamu masuk di 20,1. Toleransinya untuk asnya, ya, mandrilnya 2%. Tek, kunci pakai baut. Nah, baru kamu ngerjakan luarnya. Satu benda selesai, mandrilnya jangan dilepas. Pasang lagi satu benda kedua, ketiga, 10. Dah, tuntutan ini masuk semua. Ya. Mesin konvensional itu bisa digunakan sampai toleransi 100. Ya. Nanti bab yang bawah, ya, ada penjelasannya. Gitu, pakai mandril, fokus buat lubangnya sama ketegak lurusannya ini, tempelkan, kunci pakai baut, nah baru kerjakan yang luarnya. Otomatis nanti permintaan yang ribet seperti ini dia akan masuk. Kalau dimasukkan ke QC, cek, masuk. Gitu ya. Ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, paralel sama konusnya. Nah, ini test bar, ya. Dead center, left center, kasih test bar, di dial. Nah kok miring? Geser ke sana, geser ke sini tailstocknya, sampai nanti ujung sama ujung ukurannya sama, tengahnya juga. Kalau semisal selisihnya 100 sudah bagus, ya, copot, bendanya dipasang, tuntutannya masuk. Nah, cara seperti ini juga bisa menyatukan ujung, tapi ujungnya ini harus ada pin centering, bukan hanya ujung ketemu ujung pakai visual, itu kurang presisi. Selain tadi kasuistis toleransi posisi, ini contoh bubut konus. Ya, ini penting ini. Ya. Bisa memiringkan tailstocknya. Bisa memiringkan kompon slide-nya. Ya. Yang atas ada pahatnya itu loh, yang bisa diputar-putar untuk konus. Saya rasa tingkat 1 sudah diajari. Kalau ini bisa digunakan untuk geser tailstocknya tadi. Bisa juga dengan peralatan konus. Ada peralatan konus taper attachment. Apa ya, kedip-kedip. Ntar ya. Peringatan saja. Nah, ini adalah perbedaan ketelitian yang bisa. Nah, ini adalah perbedaan ketelitian yang bisa dicapai oleh mesin. Ya. Misalnya mesin bubut ini ya, mesin Pinaco, ya, small precision. Ternyata bisa sampai 4.000 sampai 8.000. Dikatakan small itu bednya di bawah 1 meter atau sampai 1 meter. Nah itu ya. Kalau medium seperti handseat, baler,
Magnum. Nah, itu medium size 6.000 sampai 100 bisa ya. Bisa dicapai. Nah, ini penting. Tabel ini saya berikan supaya nanti ketika kamu mengerjakan benda, oh ini benda ini harus dikerjakan di mesin mana? Nah, ini bisa kamu pakai. Tapi kalau tipe yang NC ya, NC bukan CNC. Kalau CNC sudah ini ranahnya ya, ini grinding ya. Kalau grinding mesin ya sampai 5 mikron, 5/1000, 3/1000 ya. Nah, ini diamond turning LED ini lebih presisi lagi. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Ini sangat sederhana sekali. Ini ukurannya 25, 0 minus 0,5, 14, 0 minus 0,1. Ini basis A. Ukuran ini tidak boleh memiliki selisih diameter 0,4 terhadap A. Garape piye? Kalau saya tak balik. Ya. Kerjakannya, kalau ini panjangnya 20, ini 30, totalnya 50. Untuk mengerjakan benda semacam ini, bagusnya adalah long bar. Atau ada sisa cekaman sedikit, tambah 10 mili di sini untuk cekaman. Pertama, kerjakan diameter besar dulu, sampai 26. Nah, terus di saat setengah mili lagi, masuk ukuran 25. Dah ya, yang tadi. Tapi sepanjang 51. Jangan 50, 51, lebihkan dikit. Nanti facing belakangnya. Ya, supaya masuk. Nah, sesudah itu, ini kan tadi 30. Jangan langsung dimasukkan 30. Seret, bubur dulu, ya. Sampai ukuran 16 misalnya. Dulu. Sisakan 28. Depthnya 28. Jangan langsung masuk 30. 28. Udah toh. Langsung masukkan ke 14. Ya. Setengah mili. Sisanya. Nah, baru di facing sedikit. Ya, dengan ISO 6. Yang sebelah sini. Jadi masukkan 30. Nah, sudah facing sedikit dengan ISO 6. Nah, kalau ini saya dial, ini saya taruh dial, kedua-duanya 2% bisa. Tidak hanya 0,4. Nah, gitu prosesnya. Tidak asal bubut sekarang. Nah, sama seperti ini kelurusan. Oke ya. Ya, ini teorinya dulu. Habis ini saya akan tampilkan videonya untuk proses pembelajaran. Bentar. Loh, kok ini? CPK, teori bubut. Nah, supaya lebih jelas Anda akan belajar ini. Masuk yang tadi saya jelaskan tadi. Yang 41 dulu ya. So now we've looked at dimensional tolerancing and hybrid tolerancing. Nah, ini ya. Yang ditandai warna merah mintanya adalah depan belakang ya. Perbedaan cylindricity-nya tidak boleh besar. Sedangkan biru ini dia harus tegak lurus terhadap yang merah 2 ini. Yang hijau ini sama yang hijau ini dia mintanya ini tegak lurus dengan ini. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ketika di-assembling bisa bagus. Gitu. Nah, ini contohnya ini. FR. Nah, 2 diameter ini ukurannya sama. Ya.
ini ada diameter yang dikurangi. Nah, ini pasti pasangannya dengan bantalan. Ini juga pasangannya dengan bantalan. Tidak boleh lebih dari 2 mikron perbedaannya. Ketika ini saya pasang dial, ya, dua-duanya tidak boleh lebih dari 2 mikron. Nah, kenapa? Berarti asnya ini untuk putaran tinggi. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini contohnya. Ya, ini tadi yang diameter tadi loh. Maksudnya terhadap pusat, kalau dipasang dial tidak boleh lebih dari 2 mikron. Nah, ini paling tadi. Tegak lurusnya F dan R tidak boleh 0,1. Nah, caranya bubut gimana? Itu maksudnya pelajaran di CPK 3 itu. Caranya gampang, seperti tadi. Ini seret. Nah, panjangnya sini jangan kamu masukkan ukuran dulu. Misalnya ini sampai sini 100 mili, ya dibuat 99 dulu. Atau 98. Setelah selesai baru facing pakai ISO 6. Otomatis nanti tegak lurusnya kurang dari 0,1. Bisa 5%, bisa 2%. Karena sudah pernah saya praktekkan itu. Ya. Jadi setelah ini dibubut di dial, oh masuk di bawah 2 mikron. Setelah ini tak facing pakai ISO 6 di dial. Taruh dial sini, diputar bendanya di pojok sini sama pojok sini, ya. Tidak lebih dari 0,1. 2%, 1%, kok 2%? 2% sampai 5% masuk. Dengan cara menyisakan 2 mili permukaan ini baru di facing pakai ISO 6. Paham ya? Ya, sampai di situ dulu pemahamannya. Kita lanjut nanti sebentar.